Ya, kembali di Corporate Action, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog. Kita masih bergabung dengan Direktur PT Anugrah Mega Investama, Hans Kui. Pak Hans, kita lanjutkan dialog. Ini berbicara soal perseroan AMRT yang kemudian berencana untuk right issue ya, melepas 5 miliar saham baru untuk investasi pada perusahaan teknologi. Jadi sebetulnya melihat kondisi di tengah pandemi ini, apakah memang perlu untuk perusahaan-perusahaan retail seperti AMRT ini untuk berinvestasi di perusahaan teknologi, Pak Hans? Iya, kalau kita lihat memang saat ini trennya orang bergerak ke teknologi semua gitu ya. Dan kalau kita lihat, tapi perusahaan teknologi sendiri mulai membangun aset fisik gitu ya. Artinya tangible asetnya mereka mulai membangun gitu. Jadi kalau kita lihat kayak Gojek, dia beli bank, kemudian dia juga berusaha masuk ke LPPF ya, untuk punya aset fisik juga gitu. Nah, jadi kalau yang udah punya aset fisik dan udah tersebar di seluruh Indonesia, sekarang dia butuh teknologi gitu ya. Jadi teknologi itu akan menyebabkan mereka mempunyai konektivitas yang lebih dekat dengan orang gitu. Nah, kalau kita lihat seperti apa yang dikembangkan oleh Shopee ketika dia mengembangkan Shopee Food makanan, dia kan memakai radius gitu, sehingga pembeli itu tidak terlalu terbeban oleh biaya pengiriman, sedangkan pengantar juga tidak terlalu dirugikan karena mengantar terlalu jauh gitu. Nah, dengan masuknya teknologi dan Alfamart ini udah tersebar di seluruh Indonesia, saya pikir dia akan cukup baik ya nanti untuk melayani orang yang dari rumah bisa pesan dan Alfamartnya ada di dekat rumah, sehingga biaya pengantaran murah dan praktis gitu dengan bantuan teknologi tadi. Jadi saya pikir langkah korporasi masuk ke teknologi ini akan merupakan suatu pertumbuhan yang bagus bagi korporasi ke depannya. Selain harus berinvestasi pada perusahaan teknologi, apa yang harus dilakukan oleh perseroan agar tetap bisa bertahan atau mempertahankan kinerjanya? Ya, pertama kalau kita lihat korporasi kelihatan membuat beberapa konsep ya dari tahun 2020 dan 2021 ini gitu ya. Pertama dia mengubah Alpha Express gitu ya. Jadi Alpha Express ini biasanya ada di tempat public area gitu ya, seperti stasiun, rest area, bandara gitu, pelabuhan dan MRT dan perkantoran dan rumah sakit ya. Jadi lebih ke public area gitu ya. Dia akan merubah dengan new konsep dan berusaha supaya dia lebih modern tetapi lebih punya citra rasa lokal gitu yang mereka lakukan. Nah, ini cukup bagus ya karena dengan kelihatan lebih modern harapannya orang lebih banyak berbelanja di sana. Kemudian konsep dia yang kedua adalah Alpha X dan Beam Spot ya. Nah, dua ini yang nampaknya kita nantikan gitu ya bagaimana perusahaan korporasi untuk melakukan dua hal tersebut gitu ya. Biarpun kalau kita lihat laporan yang ditulis korporasi itu kan perkiraan 10 tahun gitu ya, NPV-nya cukup bagus ya 147 untuk Alpha X gitu ya, IRR-nya sampai 21,35%, payback period 6,3 tahun gitu ya. Tapi kalau kita pakai discounted payback period, laporan korporasi menunjukkan 7,3 tahun gitu. Jadi cukup bagus ya kalau kita lihat IRR-nya sampai 21,35%, ini akan meningkatkan margin korporasi. Nah, kemudian kalau kita lihat konsep dia di Coffee Corner Beam Spot yang mereka sebutkan juga, ini juga hampir mirip ya datanya ya untuk 10 tahun. NPV-nya naik 123,83 miliar untuk 10 tahun, IRR-nya menurut kita cukup menarik ya, 20,99% gitu ya. Payback period 6,5 tahun, tapi kalau kita pakai discounted payback period sampai 7,5 tahun gitu. Jadi menunjukkan dua rencana investasi ini cukup bagus karena meningkatkan margin korporasi harusnya ya, karena tadi kita lihat margin mereka cukup tipis gitu ya, dan korporasi melihat sesudah pandemik ini ada perubahan pola orang sehingga mereka berusaha memasukkan dua konsep baru ini ke dalam rencana korporasi ke depan. Artinya strategi yang baik ya, apalagi akan melebarkan sayap juga di kafe dan juga restoran. Bagaimana kemudian Pak Hans Anda melihat kinerja dari sisi keuangan hingga akhir tahun? Iya, kalau kita lihat memang tahun lalu kelihatan agak sedikit tertekan ya kalau kita lihat data-datanya. Tahun ini mungkin masih dalam periode pandemik, tapi kita pikir lebih berpeluang untuk growth di tahun ini gitu. Dan tentu
kita juga menunggu kontribusi dari konsep baru dari korporasi sendiri gitu ya, bagaimana konsep baru tadi mampu nggak meningkatkan kinerja korporasi. Nah, kita harus ingat dulu ada konsep yang mirip dengan yang mereka usung tadi itu ada 7-Eleven gitu ya. Dulu ini dan terakhir di 30 Juni 2017 kan mereka menutup seluruh gerainya gitu ya. Tapi memang sedikit yang berbeda adalah 7-Eleven itu kan gerainya itu cuman waktu 2016 itu gerainya 161 gitu ya, 161 ini jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Alfa yang sampai 17.000 gitu gerainya gitu. Nah, kalau dulu di 7-Eleven itu mereka harus ekspansi, coba-coba satu tempat, kalau kita lihat saat ini Alfamart kan dia pasti udah punya data gitu ya, di mana mereka harus membuka konsep Alpha X tadi gitu. Nah, ini yang cukup menarik. Kalau yang kita lihat dari rencana korporasi Alpha X ini akan lebih banyak ditempatkan di dekat universitas ya. Berarti sebenarnya dia harus menunggu sesudah pandemik berlalu baru konsep ini bisa cukup efektif gitu ya. Jadi tahun ini mungkin lebih natural ya, belum akan terlibat dengan konsep baru tadi. Tapi saya pikir kinerja mereka akan cenderung meningkat naik ya, biarpun belum akan terlalu banyak kenaikan. Baik, kinerja dari MRT cenderung akan meningkat naik. Terima kasih Direktur PT Anugrah Mega Investama Hans Kui sudah bergabung bersama kami di Corporate Action.